Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aga Rafiansah akan mengumpulkan tugas hasil review dari pelajaran media pembelajaran dari Bu Evi. Saya akan merangkum di bab 10 dengan judul meningkatkan belajar dengan audio. Hasil review saya di sini saya menemukan ada satu cerita, yaitu ada seorang bapak yang ingin meningkatkan yang ingin menciptakan siswa akhir kursus proyek yang nama bapak ini ialah Pak Aina Akamu. Pak Aina Akamu untuk pidato tingkat lanjut SMA dan kelas komunikasi di Hawaii, dia ingin menciptakan siswa akhir kursus proyek yang memenuhi tujuan. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam membuat presentasi lisan yang mengungkapkan keyakinan pribadi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa untuk melakukan penelitian. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam pembelajaran kolaboratif dan menggunakan audio teknologi untuk membantu siswa mengekspresikan kreativitas dan idenya. Pak Akainu memilih apa artinya menjadi orang Hawaii menjadi topik proyek ini. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan lainnya, yang pertama ialah kita akan menyebutkan urut-urutannya. Ya kayak perkenalan lah gitu ya. Jika ditanya kegiatan belajar manakah yang paling banyak memakan waktu sebagian dari waktu kelas siswa, menurut Anda? Menjawab pertanyaan, membacakan apa yang telah dipelajari, atau melakukan tes? Sebenarnya tipikal siswa SD atau SMP menghabiskan sekitar 50% waktu sekolah mereka hanya mendengarkan. Itu pentingnya pengalaman audio di kelas seharusnya tidak diremehkan. Nah, di bab ini akan membahas berbagai cara disebut sebagai media audio untuk merekam dan mentransmisikan suara manusia dan suara lainnya untuk tujuan pengajaran. Nah, dalam bab ini kita akan mengeksplorasi media audio dan caranya mereka dapat digunakan secara efektif di ruang kelas P312. Nah, di dalam yang aku review ini, kami akan juga memeriksa proses mendengarkan dan perkembangannya, pelatihan keterampilan mendengarkan. Padahal pengiriman dan pencatatan perangkat telah berubah, dasar-dasar penggunaan audio untuk pengajaran dan pembelajaran tetap sama. Dari sebuah instruksional sudut pandang, penting untuk menyertakan audio apapun sumbernya, seperti CD, pemutar MP3, dan diuraikan oleh penerima untuk mengembangkan makna. Kualitas dari pesan yang disiapkan dipengaruhi oleh kemampuan pengirimnya untuk
mengartikulasikan pesan dengan jelas dan logis dan dengan cara tertentu yang ditujukan kepada halayak yang beragam. Persiapan yang tepat terbentuknya pesan tergantung pada kepewayan pengiriman dalam mengorganisinya dan mempresentasikannya. Misal gini ya, seorang guru perlu mengetahui tingkat kosakata siswanya untuk memastikan bahwa mereka akan melakukannya mampu memahami bacaan puisi yang direkam. Nah gitu. Selanjutnya kita akan membahas isi-isinya. Yang pertama ialah literasi audio. Literasi audio sebenarnya adalah penggabungan pendengaran dan mendengarkan menyatukan pesan-pesan yang terbukti bermakna kepada siswa ketika mereka mendengarnya. Penting untuk belajar. Belajar mendengarkan merupakan tugas yang menurut siswa untuk berlatih dan mengembangkan keterampilan yang baik sehingga mendengarkan menjadi sarana yang efektif untuk belajar. Dan yang kedua yang efektif untuk belajar itu ialah mendengar dan mendengarkan. Itu mencakup guru dan siswa, mendengar dan mendengarkan. Mendengar dan mendengarkan bukanlah hal yang sama, tentu saja bukan hal yang sama, tetapi saling berkaitan gitu. Dengan risikonya penyederhanaan yang berlebihan, kita dapat mengatakan bahwa pendengaran adalah proses fisiologis di mana karena mendengarkan adalah proses psikologis. Secara psikologis, pendengaran merupakan suatu proses di mana bunyi terdengar gelombang yang masuk ke telinga luar diteruskan ke gendang telinga, diubah menjadi getaran mekanis di telinga tengah dan diubah di telinga bagian dan menjadi impulsif listrik yang berjalan ke otak. Ngerti? Semoga Anda mengerti. Proses baik lanjut ya. Proses psikologis mendengarkan dimulai dengan kesadaran dan perhatian terhadap suara atau pola bicara. Hasil melalui identifikasi dan pengakuansinya pendengaran tertentu atau decoding. Dan diakhiri dengan pemahaman hands-on. Mendengar itu dan mendengarkan keduanya merupakan komunikasi dan proses pembelajaran seperti halnya komunikasi visual, dan selain itu kesadaran Anda terhadap kebisingan berkurang, dibuang karena ini adalah berita lama dan tidak lagi menarik. Seperti halnya ketika guru menjelaskan gitu, kita sebagai siswa mendengarkan apa yang guru sampaikan kepada kita, dan ketika kita dikritik oleh siswa, nah kita sebagai guru menerima dengan lapang dada gitu. Nah dan materi selanjutnya itu adalah mengembangkan keterampilan mendengarkan. Ini bagus untuk semua sih, khususnya siswa gitu kan, supaya apa yang disampaikan oleh gurunya itu masuk ke dalam pikirannya. Sampai saat ini banyak perhatian diberikan pada pendidikan formal membaca dan menulis. Sedikit diberikan pada berbicara dan pada dasarnya tidak ada yang diberikan suatu keterampilan
seperti semua keterampilan lainnya dapat dilakukan seorang membaik dengan latihan. Mendengar adalah fondasi dari mendengarkan. Ngerti? Ya semoga ngerti ya. Tes standar juga mengukur tentu saja kemampuan mendengar siswa. Tes ini sering kali digunakan oleh admin terdaftar oleh distrik sekolah. Jadi periksa ketersediaannya tes mendengarkan. Ruang kelas tidak mungkin ideal untuk akademis prestasi belajar siswa tunarunggu. Ya. Contohnya gini, mengembangkan keterampilan mendengarkan ini tidak cocok untuk orang yang orang yang tuli gitu, tidak cocok. Nah, kita akan menganalisis struktur presentasi. Yang pertama, minta siswa untuk melakukannya. Menguraikan presentasi lisan, Anda kemudian dapat melakukan dengan cara yang baik. Mereka mampu membedakan ide-ide utama dan mengidentifikasinya subtopik. Dan yang kedua, membedakan informasi yang relevan dan tidak relevan. Setelah mendengarkan presentasi informasi lisan, mintalah siswa untuk mengidentifikasi gagasan utama dan kemudian menilai dari yang paling banyak hingga paling tidak relevan. Semua gagasan lain yang disajikan. Teknik yang lebih sederhana bagi siswa sekolah dasar adalah meminta mereka mengidentifikasi hal-hal yang tidak relevan, kata-kata dalam kalimat atau kalimat yang tidak relevan dalam paragraf. Dan materi selanjutnya ialah bagaimana guru dapat menggunakan audio. Guru dapat menyiapkan rekaman untuk digunakan pengajaran langsung. Misalnya, guru kelas 2 dapat mencatat petunjuk arah bagi siswa untuk membuat kalimat dengan kartu kata. Guru rekaman yang dihasilkan juga dapat memberikan latihan keterampilan. Misal, sebagai pengucapan bahasa asing, kemungkinannya adalah tak terbatas seperti yang terlihat pada bab 10 di buku yang sudah di-share oleh Bu dosen saya di bab 10 ada contohnya. Itu kalau pengen baca ya besok-besok saya sharing dah ya. Dan yang kedua, nah ini bagaimana siswa dapat menggunakan audio. Kan yang tadi itu kan guru, sekarang bagaimana siswa dapat menggunakan audio. Yang ini proyek, misalnya proyek populer di kelas IPS adalah rekaman sejarah lisan. Kan bagi orang-orang yang IPS kan sering membahas sejarah gitu kan. Ya populer dah, di mana siswa mewawancarai warga setempat mengenai sejarah komunitasnya. Semua rekaman disiapkan selama wawancara disimpan di media sekolah tengah. Proyek ini memiliki tujuan ganda untuk menginformasikan siswa penyok dan penuntut unduk tentang sejarah lokal serta koleksi dan melestarikan informasi yang mungkin hilang. Kayak mini riset gitu. Dan pembahasan selanjutnya yaitu audio digital. File digital disimpan di peringkat penyimpanan digital seperti CD, hard drive, komputer, flash drive atau perangkat genggam perekam digital.
File digital biasanya disimpan dalam MP3 atau format WAV. Nah, itu. Yang pertama, CD teknologi Compact Disc. Standar format dalam pengaturan pendidikan, CD menyimpan musik atau suara lain sebagai informasi digital dan dapat disimpan informasi audio hingga 80 menit, maksimal 80 menit. Tuh. Ketika bukan maksimal sih. Ya tergantung penyimpanan itu. Dan yang kedua, MP3. File audio dalam format MP3 untuk menggunakan kompresi audio untuk mengecilkan file audio besar menjadi ukuran lebih kecil yang dapat ditangkap dengan cepat dan mudah di internet. Teknologi kompresi audio M3 mengurangi unggahan dan waktu penggunaan serta jumlah ruang penyimpanan. Dan selanjutnya ini WAV. Pada suatu waktu, cara paling umum untuk menyimpan dan menggunakan audio file WAV adalah versi digital dari audio analog yang dibuat dengan menggunakan kartu suara komputer dan perangkat lunak untuk mengonversi dan menyimpan file dalam format digital. Nah, yang tadi kan audio digital yang pertama. Dan yang kedua adalah musik. Penggunaan musik merupakan aktivitas yang paling diatur dalam bidang hukum hak cipta. Hal ini juga diawasi dan ditegakkan secara ketat oleh industri musik. Misalkan ketika kita mengcopy orang rilis musik, nah penciptanya ini tidak terima, bisa jadi kita yang nyuri tanpa izin kepada pencipta dan kita rilis secara ilegal gitu, nah kita akan dipenjara. Tidak tahu, gitu pemahaman saya. Nah, yang selanjutnya adalah bagian-bagian perangkat-perangkat. Nah, misal kayak sintesis digital perangkat lunak. Materi selanjutnya adalah sintesis digital perangkat lunak. Dengan perangkat lunak sintesis digital, siswa dapat membuat musik orisinal, program radio, dan materi untuk musik mereka, efek suara dan jingle dari perpustakaan audio. Siswa dapat menelusuri dan memilih dari berbagai suara yang disimpan, termasuk suara manusia, hewan, dan mesin. Manusia dan mesin ya, bisa suara angin, petir, ya kalau tidak rusak. Nah, di sistematis digital ini, di perangkat lunak ada batasan-batasannya. Yang pertama, masalah hak cipta. Yang kedua, beberapa siswa mengalami kesulitan belajar secara mandiri. Yang ketiga, mondar-mandir. Yang keempat, urutan tetap. Yang kelima, kesulitan dalam menemukan segmen. Yang keenam, potensi penghapusan atau penghapusan yang tidak disengaja. Itu batasannya. Nah, dan keuntungannya, yang pertama, tersedia, mudah digunakan, dan portabel. Yang kedua, murah lagi. Yang ketiga, dapat diproduksi. Yang keempat, memberikan pesan verbal untuk meningkatkan pembelajaran. Dan yang kelima, menawarkan informasi terkini, kayak update gitulah. Nah, sekian dari review saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.